Shalom TV Rias. Shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama pagi hari ini kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita percaya sebagaimana kita ada sampai hari ini semua karena kasih kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Sama-sama kembali kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau rendahkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur Tuhan, di waktu yang indah, pagi hari ini kembali kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami, membawa ucapan syukur kami melalui pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Apapun keadaan kami percaya Tuhan Yesuslah sumber kekuatan kemenangan bagi setiap kami. Kami mau menyerahkan hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaci akan melayani setiap kami Tuhan. Kami percaya urapan kuasa kemuliaan Tuhan, Tuhan curahkan bagi hamba-Mu untuk melayani setiap kami. Dan sebelum kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kami bawa ucapan syukur kami, sembah kami, pujian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan kepada Tuhan Yesus. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian, syukur bagi Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sampai kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku percaya berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, oh.
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami puji, kami sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan sangat baik. Tuhan sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami bersyukur. Terima kasih, oh Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, sama-sama kita mau nyatakan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya percaya kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah yang mencari pujian sembah syukur kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami habiskan ibadah kami. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati sama-sama Tiberias katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Boleh jumpai kiri kanan depan belakang memberikan salam. Katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati setiap kita saudara. Haleluya. Mari mengucap syukur bersama-sama di awal bulan ini. Yang diberkati Tuhan Yesus satu suara. Kita mau nyatakan ku tak pandang dari gereja mana. Katakan sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari tak pandang dari suku barat. Ku tak pandang
seperti hatiku. Engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Lambaikan tanganmu gereja di media selamat ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Bercinta keluarga lah, bercinta keluarga lah. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Bercinta keluarga lah, bercinta keluarga lah. Mari bertepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Terus percaya di bulan yang baru Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi setiap kita. Mari berharap kepada Kristus Allah. 1, 2, 3, go. Wow, 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 wow. Dalam-Mu Tuhan. Di baris yang percaya, serahkan haleluya. Katakan sama-sama saudara. Di dalam Yesus. Oh, 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 oh. Oh, haleluya. Katakan ku cinta. Cinta keluarga lah, 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 cinta keluarga lah. Yang mengucap syukur di rumah Tuhan, beri tepuk tangan lebih dahsyat lagi saudara. Tuhan pertemukan setiap kita karena kasih Dia yang sempurna. Akan suaramu percayalah. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam. Katakan bertemu bersama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, lewat kasih-Mu kami terima keselamatan. Haleluya. Mari umat Tuhan, katakan bertemu bersama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yang mengucap syukur sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari
Yang mengucap syukur berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang luar biasa saudara. Haleluya. Silakan kembali duduk. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur pada pagi hari ini di awal bulan kita boleh kembali memuji Tuhan. Beribadah di Gereja Tiberias Indonesia. Dan bersama-sama saudara, terlebih dahulu mari sama-sama kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Danati Pariaji dengan tema firman Tuhan, pertobatan. Selamat menyaksikan. Sebagai orang percaya Yesus, kita tahu bahwa Yesus memanggil orang-orang yang belum percaya kepadanya. Dan orang-orang yang sudah di dalam Yesus untuk bertobat dari dosa. Pertobatan itu adalah mengakui dosa kita, menolak dosa kita, dan berbalik kepada Allah. Pertobatan itu adalah hadiah dari Allah. Kita belajar apa itu pertobatan. Pertobatan adalah Tuhan memulihkan dan mengampuni dan menyucikan kita. Pertobatan membantu kita untuk menjadi rendah hati. Pertobatan menjauhkan kita dari iblis. Pertobatan membebaskan atau menjauhkan kita dari kuasa dosa. Pertobatan membawa kita akan hidup yang penuh bersama Yesus. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan dan tidak mendukakan hati Tuhan dan juga tidak mendukakan hati sesama. Marilah kita selama hidup ini kita juga diciptakan memang untuk memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Dan saya percaya kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Video lengkap dari khotbah Gembala Sidang dari Ibu Pendeta Danati Pariaji bisa disaksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Dan sama-sama saudara, terlebih dahulu saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan, yaitu suara gembala kita saudara dari yang terkasih Ibu Pendeta Danati Pariaji. Untuk minggu ini saudara, dengan tema erat dengan Allah. Roma yang pertama, doa pembuka, Tuhan Yesus, Engkau yang berkata agar kami selalu berjaga-jaga, hidup kudus dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua agar senantiasa hidup di dalam kekudusan, agar kami semua menjadi warga sorga, agar kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Roma kedua, erat dengan Allah, ada 4 hal untuk kita erat dengan Allah. Yang pertama, erat dengan Allah artinya mengerti apa yang diperbuat oleh Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 15. Erat dengan Allah artinya kita mempunyai hubungan pribadi dengan Allah. Erat dengan Allah itu berarti kita mengerti apa yang diperbuat oleh Allah. Erat dengan Allah itu berarti mengenal isi hati dan rencana Allah. Mengerti kehendak Allah. Erat dengan Allah itu berarti kita mengenal rahasia kerajaan Allah. Dalam Lukas 8 ayat 10. Yang kedua, erat dengan Allah artinya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 13 hingga 14. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah sahabat-sahabatnya Allah. Sebagai sahabat-sahabat Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain dan melakukan segala perintahnya. Sebagai sahabat Allah kita harus mengasihi Tuhan setiap waktu. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintahnya. Dalam Yohanes 14 ayat 15. Yang ketiga, erat dengan Allah artinya percaya kepada Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 7. Alkitab menyatakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang mempercayainya. Semakin kita mempercayai Tuhan, semakin dekat kita mengenalnya. Iman itu percaya kepada jalan Tuhan. Walaupun terkadang kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Iman itu percaya walaupun belum melihat. Iman itu adalah mempercayai Tuhan sekalipun kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dalam Yohanes 20 ayat 29. Yang keempat, erat dengan Allah artinya kita berjalan bersama dengan Allah. Yohanes 10 ayat 4. Seorang gembala domba akan selalu berjalan di depan domba-dombanya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus sebagai gembala agung. Ia akan menuntun domba-dombanya, yaitu kita-kita ini. Dalam hidup ini terlalu berbahaya jika kita hidup sendiri tanpa Tuhan. Karena iblis selalu berusaha menghancurkan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10a. Erat dengan Allah artinya kita berjalan dengan Allah
dan Allah akan berjalan di depan kita untuk menuntun kita. Doa penutup. Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak menukar hati Engkau dan tidak menukar hati sama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14 hingga 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita bersama-sama, kita sambut firman Tuhan. Mari bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Kita bangkit beri bersama-sama, angkat tanganmu, mari mengucap syukur. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama gereja Tiberias. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami puji Tuhan kami, Allah kami Yesus Kristus Tuhan. Aku percaya, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Terima kasih. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan Engkau yang ada di tengah kami ya Tuhan. Yang bertakhta atas pujian dan penyembahan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu dengan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Teguhkan ya Tuhan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Dan saat kami bersatu dengan tubuh darah Yesus, kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gog dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Tiberias Gading Nias, Tiberias Live Streaming, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Dan hari ini saya mau berbicara dari ayat Alkitab yang terambil di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Dan kita buka firman Tuhan dalam Markus pasalnya yang ke-11. Dan mari kita baca ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Ayat 23, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Ayat 24 kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Ketika kita berdoa, sesudah kita katakan amin,
kita harus percaya kita telah menerimanya. Kita sudah menerimanya. Dan saya beri tema khotbah saya hari ini, yaitu masa depan sudah terjadi sekarang ini. Masa depan sudah terjadi sekarang. Katakan bersama saya, masa depan sudah terjadi sekarang ini. Iman berkata bahwa masa depan sudah terjadi kapan? Sekarang. Kapan doamu dijawab? Sekarang. Kapan saudara menerima janji Tuhan? Sekarang. Karena iman membawa masa depan yang belum terjadi, yang saudara belum alami, tapi saudara sudah bawa kepada kekinian. Engkau sudah bawa itu sekarang. Dan engkau menjalani realita masa depan yang belum terjadi itu sekarang. Engkau sudah memeluk, engkau sudah menerima realita masa depanmu sekarang ini. Itu kenapa iman di dalam kekristenan itu dahsyat. Karena kalau saudara hidup di dalam iman, engkau tidak hidup di masa lalu. Engkau bebas dari masa lalu. Engkau lihat masa depan. Dan engkau bawa masa depan itu kepada kekinian. Dan engkau sudah hidup di dalam realita masa depan itu sekarang ini. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kita harus percaya kita sudah hidup di dalam realita tersebut. Kita harus percaya kita sudah hidup di dalam masa depan walaupun belum dialami. Dan saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada saudara bahwa tubuh kita tidak mengerti bedanya antara pikiran dan pengalaman. Sekali lagi saya ulangi, tubuh kita, otak kita tidak mengerti bedanya antara apa? Pikiran dan pengalaman. Tubuh kita nggak mengerti bedanya. Ya, jadi kalau saudara memikirkan mengenai kepahitan, mengenai kebencian, ketidakpengampunan, walaupun itu terjadi 2010 katakanlah, saudara mengalami pengkhianatan itu atau engkau mengalami trauma itu 2010 katakanlah ya. Lalu 14 tahun kemudian tahun ini 2024, kau masih ingat itu, kau masih ada sengat kepahitan, masih ada kebencian. Tubuhmu nggak ngerti bedanya. Ini kapan terjadinya? Terjadinya 10 tahun lalu, 14 tahun yang lalu, atau terjadi sekarang, tubuhmu tidak mengerti bedanya. Dan kalau engkau hidup di dalam memori masa lalu, mau itu terjadi 10 tahun yang lalu, pun engkau tetap hidup di masa lalu. Tubuh tidak mengerti bedanya. Tapi kalau saudara hidup di dalam iman, saudara tidak hidup di masa lalu. Hari ini saya menantang setiap kita. Mari kita hidup di masa depan. Masa depan yang kekinian. Dan mari kita percaya bahwa saya gak peduli masa lalumu seperti apa. Tapi kalau kita punya iman, artinya masa depan saya tidak perlu sama dengan masa lalu saya. Masa lalumu mungkin sakit, tapi percaya itu bukan masa depan saya. Mungkin masa lalumu kekurangan, tapi mari kita percaya itu bukan masa depan saya. Mari hari ini percaya masa depanmu berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan bawa masa depan itu sekarang. Hidup di dalam realita masa depan itu sekarang. Itu kenapa di dalam doa, di dalam bersaat teduh, betapa penting kita melihat diri kita sebagai versi diri kita masa depan, yaitu sebagai manusia baru. Karena selalu kita punya dua pilihan, saudaraku. Kita mau pilih manusia lama atau manusia baru. Manusia lama punya bahasanya sendiri, punya signalnya sendiri, punya kosakatanya sendiri, punya kamusnya sendiri, punya pikirannya sendiri, punya perasaannya sendiri. Manusia lama akan berpikir kalah, manusia lama akan berpikir dirinya pecundang, manusia lama merasa dirinya hanya sebagai korban dari keadaan, dan dia akan menghakimi. Manusia lama punya perasaan-perasaannya sendiri, yaitu stres, depresi, merasa nggak layak, merasa bersalah, merasa tidak bisa.
Tapi manusia baru punya perasaannya sendiri, punya pikirannya sendiri, yaitu pikiran dan perasaan Kristus. Dan setiap hari adalah pilihan bagi kita. Saudara mau pilih channel yang mana? Saudara mau kenakan yang mana? Kenakan manusia baru atau manusia yang lama? Dan hari ini saudaraku, saya menantang saudara, mari kita pilih versi masa depan yang gilang gemilang, manusia baru. Karena kita punya pilihan yang dahsyat, yang luar biasa tersebut. Saat saudara nanti ambil perjamuan kudus, engkau memilih manusia baru. Saat nanti kita diurapi dengan minyak, itu artinya saudara sudah voting. Engkau sudah voting, engkau sudah tetapkan pilihan. Saya pilih manusia baru. Saya nggak mau pilih diri saya manusia lama yang merasa insecure, manusia lama yang merasa dirinya kotor, yang merasa dirinya gagal, yang merasa dirinya tidak layak. Manusia baru punya bahasanya sendiri, manusia lama punya bahasanya sendiri. Dan kita harus berjaga-jaga terus-menerus untuk jaga hati kita. Karena Alkitab katakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaannya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan saudara, realitas saudara, itu adalah pancaran dari pikiran dan perasaan kita. Itu kenapa kudu dijaga. Bukan aset, bukan keuangan, bukan jabatan, tapi jaga hati saudara. Karena semua yang saya sebutkan tadi, aset, jabatan, karir, itu terpancar dari hati. Kalau hati kita kotor, semuanya hancur. Tapi kalau hati kita jaga, pancarannya juga akan baik. Itu kenapa Daud dalam jurnal doanya di kitab Mazmur, dia selalu jaga pikiran dan perasaannya. Kalau ada perasaan yang negatif, kalau ada perasaan yang dari manusia lama, kalau ada signal-signal dari manusia lama, ia akan katakan kepada jiwanya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kenapa engkau stres? Kenapa engkau merasa gak layak, hai jiwaku? Kenapa engkau merasa gak secure, hai jiwaku? Kenapa engkau merasa takut, hai jiwaku? Kenapa engkau merasa gagal, hai jiwaku? Dan kita harus tangkap diri kita ketika kita salah frekuensi. Dan cepat-cepat ganti channel ke manusia yang baru. Dan kadang-kadang saudaraku, pikiran merasa gak layak, pikiran merasa stres, pikiran merasa gagal, pikiran merasa insecure. Dia punya emosinya sendiri, dia punya bahasa tubuhnya sendiri. Kalau saudara merasa gak layak, kau merasa insecure, kau merasa gagal, kau akan nunduk ke bawah, ya. Dan bahu ini mulai turun, ya, dan mulai bungkuk, gagal, insecure, gak layak, merasa dirinya kotor dan gak dikasihi dan lain sebagainya. Dan ketika bahumu mulai membungkuk, itu bahasa manusia lama. Cepat-cepat balik ke manusia yang baru. Cepat-cepat tegap. Itu bukan diri saya. Saya bukan orang yang gak insecure tersebut, orang yang takut tersebut, orang yang kekurangan tersebut, orang yang selalu gagal tersebut. Itu bukan diri saya. Maka tegaklah kepalaku, hadapi lawanku, sebab Tuhan besertaku. Engkau ubah bahasa, kosakatamu, bahkan bahasa tubuhmu harus diubah. Dan tangkap dirimu senantiasa ketika selalu balik kepada manusia yang lama. Itu kenapa saya mengajak saudara, ya misalnya ada waktu hari Selasa di TPS SCBD saya pimpin doa dan perjamuan kudus. Saya hanya khotbah sebentar, tapi saya akan tuntun jemaat untuk duduk tegap dan tutup mata dalam posisi doa, dan saya akan menuntun, ya, untuk berdiam diri dan berkata-kata kepada diri mereka sendiri. Dan saya akan meminta kepada jemaat hari Selasa itu, ya, dan hari Selasa yang akan datang juga saya akan layani. Saya akan minta kepada jemaat, lihat 7 hari terakhir, tutup mata dan lihat 7 hari terakhir sekarang ini. Lihat dirimu 7 hari terakhir, seminggu terakhir, tangkap dirimu ketika engkau stres, khawatir, gelisah, merasa tidak layak. Jadi jemaat akan melihat diri mereka, ya. Lihat engkau di dapur katakanlah, lihat ketika engkau di kantor,
Lihat ketika engkau di kelas atau di tempat proyek dan lain sebagainya, bersama rekan kerja, bersama istri, suami, anak-anak. Dan lihat dirimu 7 hari terakhir ini. Dan apakah ada waktu di mana engkau balik ke manusia lama ketika engkau jatuh. Lihat ketika engkau stres dan lihat reaksi-reaksimu. Lihat ketika engkau membentak anakmu, katakan anak kita bentak, gak tahu apa-apa anak kita. Karena kita balik ke manusia lama, karena kita marah, karena kita insecure, karena kita takut. Maka kita akan jawab dengan kasar. Maka sepertinya kita nggak punya pilihan lain selain marah, selain bentak, selain nangis, selain bengong, selain meratap, dan lain sebagainya. Dan itu adalah manusia yang lama. Tapi kalau saudara switch, pindah channel ke manusia yang baru, saudara akan melihat engkau punya pilihan yang lain. Gak harus marah, gak harus pahit, gak harus bentak, gak harus kecewa. Kau bisa senyum, kau bisa mengampuni, kau bisa bersuka cita, bahkan kau bisa memberi untuk orang lain, bahkan kau bisa menolong orang lain. Dan kalau kau berada di channel manusia yang baru ini, masa depan sudah terjadi sekarang ini. Dan manusia yang baru itu yang akan menarik segala berkat Tuhan. Jadi saya akan meminta jemaat di hari Selasa, lihat 7 hari ke belakang. Tapi sekarang setelah itu, saya akan minta jemaat lihat 7 hari ke depan. Berkat apa yang saudara mau nantikan dari Tuhan. Lihat dirimu versi masa depan yang gilang gemilang di dalam Kristus. Dan saya akan menantang, ya apa yang kamu minta dari Tuhan. Karena Alkitab katakan, mintalah maka engkau akan diberi. Dan ketika engkau meminta, engkau harus percaya engkau sudah menerimanya kapan? Sekarang. Katakan bersama saya, sekarang. Katakan bersama saya, aku sudah terima sekarang. Jadi saya menantang, ya kalau saudara doa, ya Tuhan saya mau punya mobil tersebut. Saya tantang, ya lihat dirimu. Sudah ada di dalam mobil tersebut? Sudah mengendarai mobil tersebut? Lihat dirimu, sudah berada di rumah tersebut? Lihat dirimu, sudah menempati meja tersebut, sudah duduk di kursi tersebut, sudah berada di kantor yang baru tersebut, engkau sudah dipromosikan oleh Tuhan. Dan lihat dirimu sudah mencapai target tersebut, sudah mencapai saldo tersebut. Dan gaya hidup seperti apa yang kau inginkan di dalam Tuhan, lihat dirimu di dalam hal tersebut. Dan tahukah saudara, kalau engkau percaya itu terjadi bagimu, sekali lagi saya tidak bosan-bosan ingatkan, tubuh tidak mengerti apa? Bedanya. Ini terjadi beneran atau engkau lagi memikirkan? Tubuh tidak mengerti bedanya. Dan saya tidak bosan-bosan ingatkan ya bahwa ilmu pengetahuan dan fakta sains mengenai hal ini sudah tidak bisa dibantah lagi. Betul-betul tubuh saudara tidak mengerti bedanya dan otak saudara tidak mengerti bedanya. Pernah di NASA diadakan pencobaan ini, ya para astronot, katakanlah mereka naik roket beneran atau sedang simulasi, bayangkan saja dengan otak mereka, tubuh gak ngerti bedanya. Tubuh merasa seolah-olah ini naik roket beneran. Orang yang bayangin naik sepeda, tubuh gak ngerti bedanya. Ini benar-benar naik sepeda atau sedang membayangkan saja, tubuh saudara tidak mengerti bedanya. Jadi benar-benar kalau saudara percaya itu sudah terjadi, maka tubuhmu, otakmu sudah hidup di dalam realita masa depan tersebut sekarang ini. Dia sudah hidup di situ sekarang. Dan kalau saudara percaya itu sudah hidup, kau sudah berada dalam realita itu sekarang, maka manusia baru tersebut yang diubahkan akan menarik berkat-berkat Tuhan di dalam hidup saudara. Kalau saudara hitung-hitung secara manusia yang lama mungkin gak nyampe. Ya. Manusia lama kita sudah kenal, manusia lama yang hidupnya pas-pasan, manusia lama yang hutang menghutang, manusia lama yang keuangannya seret. Lalu kau hitung-hitung, kalau saya harus nabung untuk beli rumah itu atau untuk beli mobil tersebut,
berapa tahun ya? Berapa tahun? Saudara hitung-hitung. Wah, ini mah nggak nyampe. Ini lama banget. Tapi manusia baru berbeda. Kalau saudara hidup di dalam manusia yang baru, engkau sudah hidup di dalam realita tersebut, engkau percaya itu sudah terjadi. Itu sudah jadi milik saya. Maka garis waktumu berbeda dari manusia yang lama. Saudara siap-siap untuk kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup saudara. Karena manusia yang baru itu yang akan menarik berkat Tuhan, akan ada peluang-peluang, akan ada kemungkinan-kemungkinan, akan ada kesempatan-kesempatan yang kau tidak akan duga-duga. Tuhan akan menaruhmu di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, siap-siap untuk kejutan, siap-siap untuk surprise. Dan jangan hitung-hitung dari segi manusia yang lama. Karena manusia baru akan berada di dalam garis waktu yang berbeda. Manusia yang baru bisa menerimanya jauh lebih cepat. Karena orangnya sudah beda. Orangnya sudah bukan manusia yang lama lagi. Karena manusia lama yang hidupnya pas-pasan, yang insecure, yang gagal. Manusia lama yang merasa dirinya tidak layak. Dia sudah mati bersama Yesus. Dan engkau menjadi manusia yang baru di dalam Yesus. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang kelima, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Katakan bersama saya, pikiran dan perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus. Saudara ubah pikiran saudara, saudara ubah perasaan saudara, engkau akan menggema hidup saudara. Energi dalam hidupmu berubah, frekuensi dalam hidupmu berubah, rohmu berubah. Dan kalau itu jadi manusia yang baru, saudaraku, semuanya akan berubah. Pikiran dan perasaan. Karena produk akhir dari pengalaman apapun adalah perasaan. Sekali lagi saya ulangi dan saya garis bawahi. Kalau perlu saudara catat, ya, catat, ini penting. Ya. Kalau nggak ada kertas, catat di tangan saudara, ya. Atau catat di jidat saudara, penting ini. Ya. Produk akhir dari semua pengalaman adalah perasaan atau emosi. Ya, saudara doa, Tuhan, saya ingin punya mobil tersebut. Dan katakanlah kita berandai-andai, saudara punya akhirnya mobil tersebut, saudara naik mobil tersebut, engkau punya mobil tersebut dan itu adalah pengalaman. Kira-kira engkau senang atau tidak? Senang atau tidak? Senang. Ujung-ujungnya engkau senang. Jadi produk akhir dari pengalaman adalah perasaan, senang, sukacita, happy. Produk akhir dari pengalaman apapun adalah perasaan. Tapi saya tantang saudara, jangan tunggu sampai mengalami baru engkau bersukacita, jangan. Engkau harus mengalami perasaan itu sekarang juga. Bersukacita sekarang, ngapain nunggu? Ngapain nunggu? Saya mau punya, kalau saya punya mobil itu, saya bersukacita. Kalau saya punya rumah itu, saya bakal happy, saya bakal senang. Kalau saya sampai nyetir motor tersebut, baru saya senang, baru saya akan happy. Kalau engkau berpikir seperti itu, maka engkau materialistis seperti itu. Artinya, kau menunggu sampai kau pegang, sampai kau memiliki, baru engkau percaya, dan kau akan menunggu pengalaman itu, baru engkau bersuka cita, maka saya mau katakan, engkau akan terus menerus merasa kekurangan. Dan terus menerus akan merasa miskin. Karena kau akan menunggu dulu. Karena saya nggak punya sekarang, saya nggak punya, saya tunggu sampai saya punya, baru saya happy. Tapi saudaraku, kalaupun kau sudah punya mobil tersebut, rumah tersebut, apapun itu, masih banyak hal yang lain yang kita tidak punya. Betul atau betul? Dan kau akan melihat lagi yang kau tidak punya, yang orang lain punya, dan kau akan merasa kekurangan lagi, kau akan merasa miskin lagi. Dan sikap kekurangan seperti itu tidak akan menarik berkat Tuhan. Sikap kekurangan seperti itu tidak akan mengubah hidupmu. Dan saya menantang saudara hari ini, mari percaya engkau berkelimpahan di dalam Tuhan.
Kau tidak kekurangan apapun. Dan mengucap syukur sekarang. Anggap saya sudah punya mobil itu sekarang. Saya bersikap saya sudah punya semuanya. Saya sudah punya rumah itu, saya sudah punya apa yang saya mau. Semuanya itu saya sudah terima. Dan jadilah orang itu. Jadilah orang yang sudah menerimanya sekarang. Dan engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Dan otakmu akan berubah. Dan ini adalah fakta sains sekali lagi. Otakmu akan berubah. Otakmu akan menghasilkan sirkuit-sirkuit saraf, neuron-neuron, koneksi-koneksi saraf yang baru, yang berhubungan dengan identitas dan kepribadian yang baru tersebut. Dan kepribadian yang baru tersebut akan menghancurkan kepribadian yang lama. Karena tahukah saudara, bahwa otak saudara dan saya itu ajaib luar biasa. Dan semua hal yang saudara pelajari, yang saudara ketahui, itu ada di otak kita. Semua hal yang kita ketahui, yang kita pelajari itu ada di sistem syaraf otak kita. Ada pada koneksi-koneksi syaraf otak kita. Jadi otakmu itu mewakili masa lalumu. Mewakili semua yang kau tahu di masa lalu. Dan koneksi syaraf di otak kita itu dahsyat luar biasa. Itu 80 miliar lebih koneksi syaraf yang ada di otak kita. Beberapa minggu yang lalu ya ada jemaat minta doakan, dan saya tahu itu anak muda namanya Adele, mungkin ada di sini Adele, ada di sini atau tidak? Adele dan mamanya namanya Hana. Mamanya Adele namanya Hana. Si Adele datang, saya doakan, tapi saya panggil Adele saya panggilnya Hana, padahal Hana mamanya. Ya, itu artinya ingatan saya, koneksi syaraf mengenai ingatan mengenai namanya dia Adele ini itu sudah mulai longgar, saudara. Udah mau putus-putus ya. Tapi enggak jauh-jauh saya sebut namanya ya. Saya bilang Tuhan berkati Hana, padahal itu mamanya ya. Dia diam aja saudara. Karena jemaat baik sama pendeta, pendeta salah dibiarin ya. Kalau saya salah panggil nama ya. Saya doa lagi, Tuhan berkati Hana, tetap naik bukan turun. Tapi pas saya yang ketiga kali dia koreksi saya, Adele dia bilang ya. Nah, udah malu saya ya, malu so kenal. Tapi saya belajar dari rasa malu kita. Kita belajar dari emosi negatif kita. Rasa malu itu mengajarkan saya. Dan akhirnya koneksi syaraf mengenai dia namanya Adele dipasang kembali. Sudah kuat di sini ya. Saya susah untuk melupakan karena saya sudah melakukan kesalahan. Sehingga saya ingat sekarang. Ini orang namanya bukan Hana tuh mamanya, ini namanya Adele. Pertanyaan saya sekarang saudaraku, berapa banyak kita harus lupa sampai kita harus akhirnya mengingat? Berapa banyak saudara harus lupa sampai akhirnya engkau tidak akan lupa, sampai akhirnya engkau betul-betul ingat? Dalam perjamuan kudus ini Yesus berkata, setiap kali kamu melakukan perbuatan ini, setiap kali kamu melakukan ini, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena sering kali kita lupa bahwa kita adalah manusia yang baru. Betul atau betul? Sering kali kita balik ke manusia yang lama, stres, depresi lagi, merasa gak layak lagi, merasa ditinggalkan lagi, merasa tidak ada yang mengasihi kita lagi, merasa kesepian lagi dan lain sebagainya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berapa lama atau berapa kali engkau harus lupa sampai akhirnya engkau ingat? Tapi kalaupun kau lupa gak apa-apa, jangan hukum dirimu, ampuni dirimu, dan balik ke manusia yang baru. Mengapa engkau tertekan, hai? Mengapa engkau merasa gak layak, hai jiwaku? Mengapa engkau merasa insecure, hai jiwaku? Ingatkan dirimu terus menerus. Dan kalau kau rajin, disiplin, tekun lakukan itu kenapa saya undang saudara kalau sempat dia datang ibadah hari Selasa di TBS SCPD jam ya doa pagi ya, dan mungkin di waktu yang lain, tempat yang lain saya juga akan lakukan. Saudara tekun, lakukan itu lama-lama ada suara hati yang baru di dalam hati saudara. Ada bawah sadar yang baru. Karena semua itu adalah program bawah sadar dan kita dikendalikan, kita nggak sadar. Kita dikendalikan oleh stres, depresi, merasa nggak layak, merasa insecure, merasa diri gagal. Tapi kalau kita tekun, setiap balik kita koreksi. Balik, koreksi lagi. Balik ke manusia lama, koreksi lagi.
Daud lawan Goliat. Apa yang saudara sadari itu hanya 5%. Yang saudara tidak sadari, bawah sadar kita, program bawah sadar kita, itu sudah jadi waktu kita umur 35 tahun. 35 tahun ke atas, hidup kita itu hanya pengulangan, hanya repetisi, hanya simulasi dari bawah sadar ini. Kita stres, kita tertekan, kita merasa gak layak, kita sudah gak sadar lagi. Kita dikendalikan oleh bawah sadar tersebut. Tapi kalau saudara tekun taklukan manusia yang lama itu, jinakkan manusia yang lama. Setiap engkau balik kepada manusia yang lama, mengapa engkau tertekan? Hai, kenapa engkau stres? Balik lagi. Lama-lama suara hatimu baru, bawah sadarmu baru. Tidak ada lagi, kayaknya gak bisa deh. Yang ada di hati, aku bisa di dalam Yesus. Gak ada lagi aku gagal. Tapi ada suara hati yang mengatakan, aku memang ditakdirkan untuk menjadi pemenang di dalam Yesus. Aku ditakdirkan untuk sukses dan berhasil. Aku ditakdirkan untuk tetap naik dan bukan turun. Ada suara hati yang baru, suara hati yang lama berkata, gak mungkin sembuh. Pasti tetap sakit. Tapi suara hati yang baru berkata, saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Dan saya bersyukur untuk kesembuhan itu kapan? Sekarang. Lihat dirimu sudah sembuh kapan? Sekarang. Jangan besok, jangan tahun depan, tapi nikmati itu sekarang. Dan satu ayat penutup lagi, saudaraku, kita lihat firman Tuhan, 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-28. Saya mau buktikan kepada saudara bahwa bercakap-cakap dengan jiwamu itu juga adalah bagian dari doa. Karena dalam jurnal doanya Daud, kitab Mazmur, dia sering berkata-kata kepada jiwanya sendiri. Dan bercakap-cakap dengan jiwa kita itu juga adalah bagian dari doa. Untuk menenangkan diri kita. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-28. 1 Korintus 14, oke itu dia. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka apa? Berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada siapa? Kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi pertanyaan saya, saudaraku, kapan terakhir kali kita memprogram ulang diri kita sendiri, bawah sadar kita? Kapan kita jaga pikiran dan perasaan kita? Kapan kita bercakap-cakap dengan diri kita sendiri? Karena kalau saudara terus lakukan itu, maka kesadaran saudara akan naik level, saya katakan. Dan engkau akan lebih peka. Engkau bukan budak dari manusia lama, kau sudah keluar dari program bawah sadar tersebut. Dan kau mau setel ulang program bawah sadar tersebut. Dan rohmu akan lebih peka. Lambang gereja Tiberias ini kerubium. Ya. Malaikat kerubium, Alkitab katakan bahwa di takhta Allah itu banyak mata. Dan di sayap dari kerubium itu, di depan, di belakang itu banyak mata. Saya kadang merasa, ya kalau rohmu peka, itu seperti ada mata di mana-mana. Artinya kesadaranmu naik level. Engkau bukan budak dari program lagi, tapi engkau sadar, engkau melek. Engkau betul-betul berjaga-jaga. Seringkali kita marah, kita juga nggak tahu kenapa kita marah. Ya, kita merasa itu identitas kita dan kita nggak punya pilihan lain. Kita stres, dan itu reaksi kita. Dan kita merasa gak ada pilihan yang lain. Tapi ketika saudara pindah channel ke manusia yang baru, engkau akan tahu engkau punya banyak pilihan yang lain. Engkau gak harus marah, engkau bisa senyum, engkau gak harus pahit, engkau bisa mengampuni, engkau gak harus pelit, engkau bisa memberi. Kalau engkau hidup di dalam realita masa depan tersebut, engkau menarik masa depan itu kepada realitamu masa kini. Hari ini saya menantang saudara, mari kita mengecap masa depan, walaupun masa depan belum terjadi. Yang setuju katakan amin. Kita sudah mengecapnya, kita sudah merasakannya. Karena hasil akhir dari semua pengalaman adalah perasaan. Hasil akhir dari pengalaman apapun adalah emosi. Jadi ngapain saya tunggu punya mobil baru saya senang?
Mendingan saya senang dulu sekarang. Betul atau tidak? Ngapain saya tunggu saya punya rumah itu? Baru saya senang. Kenapa saya nggak senang dan hidup dalam realita itu sekarang ini? Kenapa saya harus tunggu diri saya sembuh? Baru saya bersyukur. Kenapa engkau tidak bersyukur sekarang? Dan hidup dalam realita itu sekarang. Karena orang yang mengucap syukur selalu hidup di masa kini. Dia menikmati masa kini. Dan masa kini indah. Dan saya harap berdoa saudara walaupun pendeta khotbah agak kelamaan. Tapi saudara menikmati masa kini. Kalau engkau hidup di masa kini, engkau gak pikir lama banget ini pendeta. Lama banget. Saya gak sabar pengen siang. Artinya engkau hidup di masa depan. Dan engkau gak sabar. Tapi orang yang sabar hidup di masa kini. Orang yang mengucap syukur hidup di masa kini. Karena dia sudah membawa masa depan yang gilang gemilang. Dia sudah bawa itu kepada kekinian. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Dan kalau kita sadar, kita sudah menerimanya. Maka engkau sudah hidup di dalam realita tersebut. Saya menantikan saudara bercerita kesaksian mujizat demi mujizat. Karena manusia baru itu penuh dengan mujizat. Manusia baru itu penuh dengan kejutan. Manusia baru itu penuh dengan peluang-peluang, kesempatan-kesempatan dan kemungkinan-kemungkinan. Tidak ada yang mustahil kalau engkau percaya. Tidak ada yang mustahil kalau engkau memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Jadi senanglah sekarang, sukacitalah sekarang, bersyukurlah sekarang. Dan bersikaplah seperti engkau sudah menjadi orang di masa depan tersebut yang doamu sudah dijawab Tuhan. Yang level gajinya sudah seperti yang kau doakan, yang sudah mengendarai mobil tersebut, yang sudah menempati rumah tersebut, yang sudah dipromosikan tersebut. Hiduplah seolah-olah engkau sudah hidup di dalam realita masa depan tersebut sekarang ini. Dan kalau engkau percaya engkau sudah hidup dalam realita tersebut, engkau diubahkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan engkau sudah tidak cocok lagi dengan manusia yang lama. Tidak cocok lagi. Dan orang-orang juga akan melihat engkau berbeda. Karena yang saya lihat dari diri saudara sekarang, saya tidak melihat dirimu sebagaimana adanya. Hanya Tuhan yang bisa melihat diri kita sebagaimana adanya. Tapi yang kita lihat dari orang sebetulnya adalah memori mengenai orang tersebut di masa lalu. Betul atau tidak saudara? Itu yang kita lihat dari istri kita, suami kita, anak-anak kita, teman kita. Betul atau tidak? Yang saya lihat dari saudara adalah saudara di masa lalu kayak gini. Dan saya sudah mengkotakkan saudara. Saya sudah menghakimi saudara katakanlah. Tapi ketika engkau jadi manusia yang berbeda, engkau sudah tidak cocok dengan kotak tersebut. Kok ini orang berbeda? Dulu biasanya insecure. Tapi kok dia happy? Kok dia senyum? Dulu biasanya marah ini orang. Dan kau tidak cocok dengan memori masa lalu orang lain. Dan orang lain pun akhirnya menyadari engkau sudah diubahkan oleh Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita siapkan diri kita untuk terima tubuh darah Yesus. Setiap kali kamu melakukan ini, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Kalau kita lupa balik ke manusia yang lama, jangan hukum diri kita saudara. Cepat-cepat balik ke manusia yang baru. Langsung ingatkan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku
hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Saat ini saudaraku yang terkasih, taruh tanganmu di dada dan lihat dirimu seminggu terakhir ini, dan lihat dirimu kalau ada pikiran-pikiran manusia lama. Mungkin ada pikiran ketakutan, mungkin ada pikiran merasa tidak layak, mungkin pikiran merasa gagal. Apakah ada stres? Apakah ada ketakutan? Apakah ada depresi? Apakah ada kegelisahan? Taruh tanganmu di dada dan katakan kepada dirimu, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Balik lagi ke manusia baru sekarang ini. Dan berjanji kepada hatimu hari ini, saya tidak mau bereaksi dari manusia lama lagi. Saya tidak mau ngomong dari manusia yang lama, saya tidak mau berpikir dari manusia yang lama. Karena reaksi manusia lama adalah marah, benci, pahit, stres, galau, takut, panik. Mari berjanji saya tidak mau lagi bereaksi dari situ. Saya akan bereaksi dari manusia yang baru, yang penuh kemuliaan. Sekali lagi katakan kepada dirimu, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tarik nafas dalam-dalam dalam hadirat Tuhan. Dan sekali lagi, jaga hatimu, jaga pikiran, jaga perasaan. Sekali lagi ingatkan kepada dirimu, ingatkan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ku di tangan. Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ku di hatimu. Berharaplah kepada Allah, di pikiranmu, Allahku dan penolong. Rencanamu tak pernah ditinggalkan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwa? Angkat tanganmu, katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, tak pernah ku sendiri. Angkat tanganmu, ku di tanganmu Tuhan, ku di tanganmu, di rencanamu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk sambut kuasa yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tubuh dan darah tercurah bagi kita. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi
Kami bersyukur Tuhan Yesus, oleh tubuh dan darah-Mu kami sudah dijadikan baru. Kami memiliki kesehatan yang baru. Kami memiliki masa depan yang baru. Dan kami menjadi manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Dan kami mau mengingat ya Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Ada kuasa yang tiada taranya. Sebab tubuh-Mu adalah benar-benar makanan. Darah-Mu adalah benar-benar minuman. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna. Menyempurnakan jiwa dan rohku, agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa, punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan, sempurna. Kami tolak katarak kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ sistem jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, imunitas, antibodi, peredaran darah, pencernaan syaraf, sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes hepatitis dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, dengan roti mana makan tidur, diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus, kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus.
Bersama-sama saudara, setiap kita yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kembali kita menaikkan syukur bagi Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus mensucikan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus, untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan. Mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan yang mengurapi kami hari ini dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman doa orang benar besar kuasanya. Hari ini kami percaya kami telah menerimanya. Dan kami akan menerimanya. Karena kami percaya kami sudah telah menerimanya. Kami berdoa bersyafaat ya Tuhan. Untuk gereja-Mu berkati Gembala Sidang Pendeta Daniel Tipariaji, Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat dan hikmat memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Hamba-hamba-Mu di seluruh gereja TPDS yang melayani saat ini Tuhan berkati, urapi, terutama tempat ini kami serahkan Bro Ferdi dan Bro Sony dan juga tim singer, juga Mas Dwi dan tim imam pemusik. Adik-adik choir Tuhan berkati, Asyar Kolektan Greeters, urapi guru-guru sekolah minggu, bagian event, media Tuhan berkati Edison, Boas, dan Ruben, dan juga bahkan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biarlah hamba ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני בלך וישם לך Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Kau akan melihat anak-anak dari anak-anak-Mu. Engkau akan melihat cucu-Mu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir
berbagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku Selamat hari Minggu, Shalom di media.